Desa Blimbing Rejo adalah salah satu desa di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ekonomi di desa ini didominasi oleh sektor pertanian dan ukir. Desa Blimbing Rejo sudah menjadi sentra ukir gebyok di Jepara. Sejak tahun 1980-an, gebyok semakin meningkat hingga sekarang. Saat ini, di desa tersebut sudah ada 90 orang pengrajin, dengan jumlah total pekerja mencapai lebih dari 300 orang. Muhammadiyah Blimbing Rejo adalah salah satu dari 5 ranting yang ada di cabang Nalumsari. Walaupun berjarak 27 km dari pusat kabupaten, Muhammadiyah mampu berkembang pesat di desa Blimbing Rejo. Tercatat ada sekitar 3.000 jamaah di Muhammadiyah Blimbing Rejo. Dengan banyaknya jamaah di ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo, maka perlu pembinaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo dibagi menjadi 9 kelompok yang mempunyai pengurus kelompok masing-masing. Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo adalah pimpinan ranting yang dianggap besar, karena ternyata jumlah anggotanya memang mencapai 3.000 jamaah. Organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah Blimbing Rejo ternyata juga didukung oleh tim-tim yang dimiliki oleh Muhammadiyah Blimbing Rejo. Seperti Muhammadiyah Blimbing Rejo memiliki tim media. Tim media ini mempunyai peran yang strategis untuk mengembangkan dakwah, baik dakwah tersebut itu di lingkup ranting sendiri. Jika pada umumnya lazis itu di tingkat cabang, maka ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo memerlukan lazis juga, karena potensi yang dimiliki oleh ranting Blimbing Rejo cukup besar. Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, zakat yang terkumpul itu sebanyak ratusan juta. Begitu juga pengelolaan keuangan yang lain, kotak sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Begitu juga dengan hasil hewan kurban yang apabila ditotal hampir mencapai 1 miliar. Amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah Blimbing Rejo adalah berupa lembaga pendidikan, TPA, kelompok bermain, TK Aba 5, TK Aba 9, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Muhammadiyah Boarding School Ashifa, SPS 1, SPS 2, Taman Pendidikan Al-Quran Aisyah Manafiul Ulum, Madin Manafiul Ulum 1, Madin Manafiul Ulum 2, Madin Manafiul Ulum 3, Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hashim, serta Tokomu yang sudah mulai dirintis. Muhammadiyah Blimbing Rejo memiliki 9 tempat ibadah berupa 2 masjid dan 7 musola. Untuk membina jamaah, Muhammadiyah Blimbing Rejo menerapkan konsep gerakan jamaah dakwah jamaah. Setiap kelompok bertugas mengurus pengajian kelompok masing-masing yang dilaksanakan setiap bulannya. Banyaknya kebutuhan ustadz menjadikan Muhammadiyah Blimbing Rejo membentuk Korp Mubalik Muhammadiyah Blimbing Rejo. Selain pengajian kelompok, Muhammadiyah Blimbing Rejo juga mengadakan pengajian selapanan dan pengajian Ahad pagi secara rutin. Kajian Ahad pagi inilah yang selalu dinantikan oleh para jamaah. Lebih dari 1.000 jamaah memadati gedung dakwah yang juga dihadiri oleh struktur pimpinan wilayah hingga pimpinan pusat. Pengajian khusus anggota Aisyah dan Nasyiatul Aisyah pun setiap pekan ikut mewarnai dakwah di Muhammadiyah Blimbing Rejo. Organisasi otonom atau yang biasa disebut dengan Ortom Muhammadiyah yang ada di ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo meliputi Aisyah, Pemuda Muhammadiyah,
Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Remaja Masjid Baitul Muttaqin pun ikut mewarnai pergerakan remaja dan pemuda Muhammadiyah di Blimbing Rejo. Selain Ortom, Ranting Blimbing Rejo juga mempunyai tim media yang mempublikasikan kegiatan di Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo. Muhammadiyah di Blimbing Rejo berdiri tahun 1963. Itu di Blimbing Islam berkembang dengan bersama-sama antara NU dan Muhammadiyah. Kemudian karena di Muhammadiyah memang menginginkan adanya kembali kepada Quran hadis, padahal di Blimbing masih penuh dengan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Salah satu misal, setiap ada orang meninggal itu nyembelih kebu, kemudian acara wiwit dan sebagainya penuh terjadi di Blimbing Rejo. Dan sampai sekarang perkembangannya cukup bagus, berkembang pesat, dan sampai saat ini lembaga-lembaga yang ada di Blimbing itu banyak sekali, dan juga pengkaderan juga berjalan dengan baik. Perkembangan Muhammadiyah Blimbing Rejo tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh terdahulu. Muhammadiyah Blimbing Rejo dipelopori oleh Bapak Umar Hashim. Beliau adalah seorang pergerakan dan penulis buku. Lebih dari 30 judul buku telah beliau tulis hingga beliau wafat pada tahun 1993. TPA Aisyah 14 Jepara didirikan pada tahun 2010. Saat ini dengan jumlah peserta didik ada 23 anak dan jumlah pendidik ada 4 orang. Tujuan dari TPA Aisyah 14 Jepara yaitu program unggulan kami, praktek wudhu, praktek sholat berjamaah, hafalan doa harian, dan hafalan surat pendek. Tujuan dari pendidikan TPA Aisyah 14 Jepara menjadikan anak mandiri dan berakhlakul karimah. KB Aisyah 02 Jepara berdiri pada 21 Juli 2003. Untuk peserta didik untuk saat ini yaitu 30 siswa yang terbagi menjadi 3 kelas. Guru pada saat ini ada 3 pendidik dan 1 tenaga kependidikan dari pendidikan anak usia dini. Untuk kurikulum yang dipakai KB Aisyah 02 Jepara yaitu menggunakan kurikulum Merdeka dengan program unggulan yaitu baca Iqra, praktek sholat, praktek wudhu, hafalan surat pendek, hafalan hadis-hadis, dan doa-doa pendek. KB Aisyah 02 Jepara menciptakan pendidikan anak usia dini yang unggul, cerdas, kreatif, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. TK Aisyah 05 Jepara yang terletak di Blimbing Rejo didirikan pada tanggal 1 Januari 1971. Jumlah murid pada saat ini adalah 96 anak, sedangkan jumlah guru berjumlah 6 orang. Adapun kurikulum yang kami ikuti adalah kurikulum Merdeka. TK Aisyah 05 Jepara mempunyai program unggulan yaitu mewarnai dan melukis. Demikian juga ada hafalan-hafalan baik itu surat-surat pendek maupun doa. Adapun sholat duha juga jadi rutinitas 1 bulan sekali per kelas. TK Aisyah 09 Jepara berdiri tanggal 28 Agustus tahun 1989. Adapun murid kami berjumlah 47 anak dengan pendidik 5 orang dan tenaga kependidikan 1 orang. Adapun program unggulan kami yaitu praktek sholat berjamaah setiap hari Kamis, kemudian dengan ekstra drum band, kepanduan Hizbul Watan, dan rebana. Saya Kepala SD Muhammadiyah Muhammad Fatur Rijal akan memperkenalkan SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah berdiri pada tahun 1971. Sampai sekarang memiliki jumlah siswa sebanyak 249 anak. Guru-guru kami berjumlah 16 guru, dengan rombel kelas ada 11 rombel. Di SD kami menggunakan kurikulum dari pemerintah yaitu kurikulum Merdeka, dan juga dipadu dengan kurikulum yang ada di Sekolah Muhammadiyah yaitu
Ismuba, Islam, Al-Islam, Kemuhamadian, dan juga bahasa Arab. Dan kami juga memiliki program unggulan, yaitu program tahfidz yang kami bekerjasama dengan Pondok Asyifa dengan jumlah guru kami yaitu 9 orang ustadz ustadzah dalam mengampu program tahfidz. Selanjutnya kami juga memiliki program ekstra di SD kami, yaitu program yang satu tapak suci, yang kedua yaitu Hizbul Waton, dan yang ketiga adalah Grand Band. Itu sebagai tambahan untuk agar anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu pendidikan yang umum maupun ilmu pendidikan yang sifatnya tambahan. Itu yang bisa kami perkenalkan dari SD Muhammadiyah. Pondok Pesantren Modern Asyifa Muhammadiyah Blimbing Rejo yang berdiri tahun 2017, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2017, dengan siswa awal pada waktu itu berjumlah 27 santriwan dengan 23 ustadz dan ustadzah. Menginjak di usianya yang ke-8 tahun ini, di tahun 2024, alhamdulillah sudah mencapai 200-an lebih santriwan dan santriwati dan 53 guru, ustadz dan ustadzah. Pesantren ini memadukan kurikulum diniyah, yaitu kurikulum ciri khusus pesantrenan, dan dengan kurikulum dinas. Pesantren ini juga memiliki banyak sekali program-program kegiatan. Di antara program unggulannya adalah percakapan bahasa Arab sehari-hari, kemudian menghafal kitab Matan Tuhfatul Atfal untuk santriwan santriwati tingkat SMP, dan kitab Matan Jazariyah untuk santri tingkat SMA. SPS Aisyah 10 Jepara berdiri pada tahun 2009. SPS Aisyah 10 Jepara memiliki murid sebanyak 23 anak dengan 3 orang guru. SPS Aisyah 10 Jepara menggunakan pendidikan dengan kurikulum Kurtilas, kombinasi antara Kurtilas dan kurikulum Merdeka yang mengutamakan tentang ilmu agama, pengenalan ilmu agama dengan belajar membaca buku Iqra. SPS Aisyah 11 Jepara berdiri pada tahun 2009. Pada tahun ini jumlah peserta didik ada 30 anak yang didampingi oleh 7 orang ustadzah. Adapun kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum Merdeka yang dipadukan dengan kurikulum dari Aisyah, yaitu kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIDA. TPK Aisyah Manafil Ulum Blimbing Rejo berdiri sejak tanggal 23 April 1993. Saat ini santri TPK Aisyah berjumlah 238 dengan lokal 10 ruangan. Ustadz Ustadzah yang mengampu sejumlah 37 orang dan pendiknya 2 orang. Adapun metode yang dipakai dalam pembelajaran TPK menggunakan metode Iqra. Madrasah Diniyah Manafil Ulum 1 Blimbing Rejo adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo. Madrasah Diniyah Manafil Ulum 1 Blimbing Rejo sudah sejak tahun 1971, 53 tahun yang lalu. Santri yang ada saat ini berjumlah 132 santri. Ustadz Ustadzah yang mengampu ada sejumlah 30 Ustadz Ustadzah, termasuk juga operator. Kurikulum yang kami pakai, kurikulum dari Kemenak dan juga muatan lokal. Ada materi nahwu sorof, ilmu tajwid, ilmu tafsir, dan juga kemuhammadiyahan. Target kami ketika lulus, santriwan santriwati bisa menguasai ilmu-ilmu ibadah praktis yang bisa dipraktekkan di masyarakat. Madrasah Diniyah Manafil Ulum 02 Blimbing Rejo berdiri pada tahun 1981 Masehi. Adapun jumlah santriwan santriwati kami ada 44 santriwan santriwati. Adapun ustadz ustadzah yang mengajar berjumlah 26 ustadz ustadzah. Adapun kurikulum yang kami ikuti yaitu dari kelompok kerja diniyah takmiliyah dipadukan dengan kurikulum Madrasah Diniyah Muhammadiyah.
Adapun program unggulan yaitu di setiap kelas kami ampuh 2 ustadz maupun ustadzah, sehingga dalam penyampaian materi memudahkan santriwan-santriwati dalam memahami pelajaran. Madin Manafil Ulum 3 berdiri pada tanggal 16 Februari tahun 1989 dengan jumlah murid ada 32 santriwan dan santriwatinya. Kemudian mengenai guru pembimbing ada berjumlah 19 ustadz-ustadzah ditambah dengan 1 operator. Madin Manafil Ulum 3 memakai kurikulum dari KKDT, yaitu kelompok kerja diniyah takmiliyah, ditambah dengan muatan lokal Muhammadiyah. Kemudian tujuan dari Madin Manafil Ulum 3 adalah sebagai penyeimbang atau sebagai pelengkap dari pendidikan sekolah, yang mana kami merasa bahwasanya pendidikan agama itu cukup minim di sekolah, sehingga dengan tambahan adanya Madin mudah-mudahan bisa melengkapi dari itu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.